Halo, perkenalkan nama saya Bayu Neza Benepeldo dari kelas 19 2A24 dengan NIM 19250648 jurusan Sistem Informasi Kampus UBSI Cikarang dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah database dengan tema normalisasi dan denormalisasi database pada sistem booking GOR bulu tangkis menggunakan PostgreSQL. Latar belakang. Basis data yang tidak dirancang dengan baik dapat menyebabkan redundansi atau pengolahan data serta inkonsistensi informasi. Oleh karena itu, normalisasi digunakan untuk menyusun data ke dalam struktur yang lebih terorganisir sehingga integritas data tetap terjaga. Selain itu, denormalisasi juga dapat diterapkan pada kondisi tertentu untuk meningkatkan performa pengambilan data. Melalui studi kasus sistem booking GOR, kami menerapkan kedua konsep tersebut agar menghasilkan data yang efektif dan efisien. Rumusan masalah pada proyek ini terdiri dari 3 poin. Pertama, bagaimana mengidentifikasi permasalahan pada struktur data sebelum dilakukan normalisasi. Dan yang kedua adalah bagaimana menerapkan tahapan normalisasi hingga menghasilkan struktur database yang efisien. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan denormalisasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengambilan data sesuai kebutuhan sistem. Dan tujuan. Tujuan proyek ini adalah merancang struktur database sistem booking GOR yang sesuai dengan prinsip perancangan basis data dan menerapkan proses normalisasi untuk mengurangi redundansi data serta menjaga integritas data dan menganalisis penerapan denormalisasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi akses data. Dan pengertian PostgreSQL. PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS yang bersifat open source. PostgreSQL digunakan untuk menyimpan, mengelola, serta memproses data menggunakan bahasa SQL. Pada proyek ini, PostgreSQL digunakan sebagai DBMS dalam implementasi proses normalisasi dan denormalisasi database. Selain PostgreSQL, terdapat juga konsep denormalisasi. Denormalisasi adalah proses menggabungkan kembali tabel-tabel yang telah dinormalisasi untuk meningkatkan performa dan mempercepat proses pengambilan data, terutama pada query yang melibatkan banyak join. Konsep ini biasanya diterapkan sesuai kebutuhan sistem, khususnya pada proses pelaporan atau analisis data. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan IRD sebelum normalisasi atau masih dalam bentuk denormalisasi. Pada tahap ini, seluruh data masih disimpan dalam satu entitas yaitu booking flag. Berbagai atribut seperti ID user, nomor telepon, nama pelanggan, dan lain-lain. Karena semua informasi masih berada dalam satu tabel, maka terdapat banyak data yang saling bergantung dan berpotensi mengalami redundansi atau pengulangan data. Sebagai contoh, apabila satu pengguna melakukan beberapa kali pemesanan, maka data pengguna seperti nama dan nomor telepon akan terus tersimpan berulang pada setiap transaksi. Oleh karena itu, kondisi ini juga dapat menyebabkan anomali saat proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data. Oleh karena itu, IRD sebelum normalisasi ini menjadi dasar untuk dilakukan proses normalisasi, sehingga nantinya data akan dapat dipisahkan ke dalam beberapa entitas yang saling berhubungan dan struktur database menjadi lebih efisien, konsisten, serta mudah dikelola. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses menyusun data ke dalam tabel-tabel yang lebih terstruktur untuk mengurangi redundansi, menjaga konsistensi data, serta meningkatkan integritas database sehingga lebih mudah dikelola dan dikembangkan. Dan ini merupakan IRD setelah normalisasi. Setelah dilakukan proses normalisasi, data dipisahkan menjadi beberapa entitas sesuai fungsi masing-masing seperti pengguna, lapangan, booking, pembayaran, dan keanggotaan. Pemisahan ini membuat struktur database menjadi lebih terorganisir dan mengurangi terjadinya pengulangan data. Dan ini adalah kondisi awal skema. Sebelum dirancang ulang, seluruh data sistem booking masih disimpan dalam satu tabel besar bernama booking flag. Tanpa pemisahan entitas, semua informasi mulai dari pengguna, lapangan booking,
member, hingga pembayaran berada dalam satu baris transaksi sehingga struktur database belum efisien. Dan selanjutnya, kita dapat melihat struktur tabel yang digunakan pada kondisi awal tersebut. Pada tabel booking flat terdapat 19 kolom yang sebenarnya berasal dari 5 kelompok data yang berbeda, yaitu ada pengguna, lapangan, booking, keanggotaan, dan pembayaran. Kondisi inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya redundansi dan berbagai anomali pada database. Setelah melihat struktur tabel pada slide ini, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi kondisi sebelum normalisasi menggunakan PostgreSQL. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan kondisi database sebelum dilakukan proses normalisasi menggunakan PostgreSQL. Kita akan masuk ke dalam database dulu, lalu kita akan mencari ke schemas dan kita akan melihat tabelnya di sini. Yang dimana tabel sebelum normalisasi atau masih denormalisasi yaitu booking flat, dan kita akan melihat strukturnya di sini. Dan di sini pada tahap ini, seluruh data masih disimpan dalam satu tabel, yaitu tabel booking flat. Seluruh informasi seperti data pengguna, data lapangan, data booking, data member, dan data pembayaran masih berada dalam satu tabel. Kondisi ini menyebabkan terjadinya redundansi data karena beberapa informasi akan tersimpan berulang pada setiap transaksi. Contohnya pada ini ID booking tetap berbeda, cuma untuk kayak seperti nama lapangan, jenis lapangan, dan juga lokasi itu masih banyak kayak pengulangan data. Dan juga yang lainnya, ini masih banyak buat data dengan total 19 atribut di dalam satu entitas saja dan belum dipisah-pisah. Lalu kita akan melakukan query, yaitu query select from booking flat, yang dimana query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada table booking flat seperti yang tadi, yang dimana kayak saya akan menjalankan query-nya. Di sini data outputnya akan berubah menjadi gini karena kita menunjukkan semua data dari table booking flat itu. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian menggunakan explain analyze untuk mengetahui bagaimana PostgreSQL mengeksekusi query serta melihat waktu eksekusinya. Hasil benchmark ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil setelah proses normalisasi dan denormalisasi. Ini merupakan query-nya, yang dimana akan saya jalankan. Dan di query ini kita memiliki beberapa pengertian seperti scan booking flat, dan juga yang paling utama tuh planning time dan juga execution time-nya ya. Yang dimana ini rada lama, yaitu 5 milisecond, dan juga execution time-nya itu 2.262 milisecond. Lalu saya akan menjelaskan tahapan normalisasi bertahap. Tahap pertama adalah first normal form atau 1NF. Pada tahap ini, setiap kolom hanya boleh berisi satu nilai atau bersifat atomik, tidak terdapat data berulang dalam satu kolom, serta setiap baris memiliki identitas yang unik. Pada kasus ini, table booking flat telah memenuhi aturan 1NF karena menggunakan ID booking sebagai primary key. Setelah tahap 1NF selesai, berikut ditampilkan query yang digunakan pada tahap ini. Query ini digunakan untuk memastikan bahwa data dapat ditampilkan dengan baik serta memverifikasi bahwa struktur tabel masih berjalan dengan benar sebelum dilakukan proses normalisasi ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap second normal form atau 2NF. Pada tahap ini, tabel harus sudah memenuhi 1NF dan tidak memiliki partial dependency. Pada kasus database yang kami buat, sebenarnya tidak terdapat partial dependency karena primary key hanya menggunakan ID booking. Namun, untuk menghasilkan struktur database yang lebih baik, data tetap dipisahkan berdasarkan entitas sehingga redundansi data dapat dikurangi. Data menjadi lebih konsisten dan proses pengelolaan database menjadi lebih mudah. Setelah dilakukan analisis pada tahap 2NF, ditemukan beberapa bentuk redundansi. Yang pertama adalah redundansi pada data lapangan. Informasi seperti nama lapangan, jenis lapangan, lokasi, dan status lapangan terus muncul berulang setiap kali terjadi transaksi pada lapangan yang sama. Selain itu, redundansi juga terjadi pada data pengguna, yaitu nama pengguna dan nomor telepon yang tersimpan berulang pada setiap transaksi booking. Kondisi ini menyebabkan penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih besar dan meningkatkan risiko inkonsistensi apabila suatu data perlu diperbarui. Dan berdasarkan permasalahan tersebut, langkah perbaikan yang dilakukan adalah memisahkan data ke dalam entitas yang sesuai. Dengan cara ini, setiap tabel hanya menyimpan data sesuai fungsinya masing-masing. Misalnya, data pengguna disimpan pada tabel pengguna, data lapangan disimpan pada tabel lapangan, sedangkan data transaksi tetap berada pada tabel booking.
Hasilnya, struktur database menjadi lebih rapi dan tidak lagi menyimpan informasi yang sama secara berulang. Selain redundansi, pada tahap ini juga ditemukan adanya anomali pada data lapangan. Anomali dapat menyebabkan proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data menjadi tidak konsisten atau inkonsisten. Oleh karena itu, normalisasi dilakukan agar setiap perubahan cukup dilakukan pada satu tabel saja tanpa memengaruhi data lainnya. Setelah dilakukan proses pemisahan tabel pada tahap 2NF, berikut ditampilkan hasil query yang digunakan. Melalui query ini dapat dilihat bahwa meskipun data sudah dipisahkan ke beberapa tabel, informasi tetap dapat ditampilkan secara lengkap melalui proses join atau melalui query join. Selain melakukan normalisasi, kami juga menemukan adanya permasalahan pada aturan bisnis atau business rule. Sebelumnya, kolom harga sewa hanya menyimpan harga per jam, sehingga belum memperhitungkan lama penyewaan. Akibatnya, total biaya yang dihasilkan belum sesuai dengan durasi penggunaan lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, ditambahkan atribut harga per jam pada tabel lapangan sehingga total biaya dapat dihitung berdasarkan harga per jam dikalikan dengan durasi penyewaan. Setelah proses pada 2NF selesai, tahap berikutnya adalah Third Normal Form atau 3NF. Pada tahap ini, setiap atribut non-key harus bergantung langsung kepada primary key dan tidak memiliki transitive dependency. Dengan demikian, hubungan antara data menjadi lebih sederhana dan konsisten. Lalu pelanggaran yang ditemukan pada tahap 3NF. Ditemukan adalah adanya transitive dependency pada data keanggotaan. Hal ini terjadi karena nilai diskon member ditentukan oleh status member, bukan langsung oleh ID booking sebagai primary key. Kondisi tersebut dapat menyebabkan inkonsistensi data apabila status member berubah, tetapi nilai diskonnya tidak ikut diperbarui. Oleh karena itu, dilakukan pemisahan agar hubungan antara atribut menjadi lebih tepat. Pada slide ini memperlihatkan contoh anomali yang dapat terjadi akibat adanya transitive dependency. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa hubungan antara atribut belum sesuai, sehingga masih memungkinkan terjadinya inkonsistensi data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, data keanggotaan dipisahkan ke dalam tabel tersendiri. Dengan demikian, informasi mengenai status member dan diskon dapat dikelola secara terpisah sehingga lebih mudah diperbarui serta menjaga konsistensi database. Dan selain memperbaiki data keanggotaan, dilakukan juga pemisahan pada entitas kontrak sewa. Entitas ini menyimpan informasi mengenai perjanjian penyewaan seperti tanggal sewa, tanggal selesai, status kontrak, serta syarat dan ketentuan. Karena memiliki fungsi yang berbeda dengan transaksi booking, data tersebut lebih tepat disimpan pada tabel tersendiri. Dan selanjutnya dilakukan pemisahan pada entitas pelaksanaan sewa dan entitas payment. Tabel pelaksanaan sewa digunakan untuk mencatat aktivitas operasional seperti check-in, check-out, dan status pesanan. Sedangkan tabel payment digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran seperti nomor invoice, metode pembayaran, admin, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Dengan pemisahan ini, setiap tabel memiliki tanggung jawab dan yang jelas, sehingga pengelolaan database menjadi lebih terstruktur. Setelah seluruh proses normalisasi selesai dijelaskan, berikut saya akan mendemonstrasikan hasil implementasinya menggunakan PostgreSQL. Dan setelah proses untuk normalisasi selesai dilakukan, struktur database berubah menjadi beberapa tabel yang saling berelasi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terlihat bahwa data telah dipisahkan menjadi beberapa tabel di bawah ini jadi 8, yaitu ada tabel booking, booking flat, kontrak sewa, lapangan, member, payment, pelaksanaan sewa, dan juga user. Pemisahan ini bertujuan untuk mengurangi redundansi data serta menjaga konsistensi informasi. Dan seperti di sini kita memiliki tabel user, saya akan melakukan query-nya untuk memperhatikan datanya, yaitu data user memiliki informasi mengenai user dan juga data member memiliki informasi mengenai member. Tabel lapangan memiliki informasi tentang lapangan, payment memiliki informasi tentang pembayaran, dan booking memiliki informasi tentang booking. Walaupun data telah dipisahkan ke beberapa tabel, seluruh informasi tetap dapat ditampilkan kembali menggunakan proses join, sehingga hubungan antar tabel tetap terjaga. Di sini kita bisa melakukan query join dengan menggabungkan beberapa tabel sekaligus, yaitu ada 5 tabel, ada tabel booking, users, lapangan, member, dan juga payment. Yang dimana hasilnya menjadi seperti ini, menjadi rapi dan juga terstruktur. Seperti data yang masih belum dinormalisasi sebelumnya. Kemudian saya kembali melakukan pengujian menggunakan explain analyze untuk melihat performa query pada database yang telah dinormalisasi. Ini akan saya jalankan.
Bisa dilihat kalau planning time di sini kita memiliki 0,479 milisecond dan juga execution time-nya di angka 0,317 milisecond. Dan juga beberapa informasi mengenai explain analyze-nya. Setelah seluruh proses normalisasi selesai, berikut merupakan perbandingan antara kondisi database sebelum dan sesudah normalisasi. Sebelum normalisasi, data masih berada dalam satu tabel, sehingga banyak terjadi redundansi dan proses pembaruan data menjadi kurang efisien. Setelah normalisasi, data dipisahkan ke dalam beberapa tabel sesuai fungsinya, sehingga redundansi berkurang, konsistensi data meningkat, dan database menjadi lebih mudah dikelola. Pada slide ini ditampilkan query plan sebelum denormalisasi. Query plan berfungsi untuk melihat cara PostgreSQL menjalankan sebuah query. Terlihat bahwa database masih menggunakan sequential scan pada tabel booking flat dan waktu eksekusinya sekitar 4,128 milidetik. Hasil ini nantinya akan dibandingkan dengan query plan setelah denormalisasi untuk melihat apakah terjadi peningkatan performa. Dan selanjutnya ditampilkan hasil struktur database setelah proses denormalisasi. Terlihat bahwa database terdiri dari 8 tabel yaitu user, lapangan, member, booking, payment, kontrak sewa, pelaksanaan sewa, dan booking flat. Pada tahap ini, tabel booking flat digunakan sebagai hasil denormalisasi yang menggabungkan data dari beberapa tabel. Dengan adanya tabel tersebut, query yang sebelumnya membutuhkan banyak proses join dapat dijalankan dengan lebih sederhana sehingga performa pengambilan data diharapkan menjadi lebih baik. Dan lalu pada slide ini dilakukan perbandingan hasil setelah denormalisasi menggunakan query plan dan benchmark query. Terlihat bahwa PostgreSQL menjalankan query dengan rencana eksekusi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Dan hasil benchmark planning time sebesar 0,671 milidetik dan execution time sebesar 2,079 milidetik. Sebelumnya, waktu eksekusi berada di angka 4,128 milidetik sehingga dapat disimpulkan bahwa denormalisasi memberikan peningkatan performa pada query yang digunakan. Dan selanjutnya saya akan mendemonstrasikan implementasi database menggunakan PostgreSQL. Pada tahap ini saya akan menunjukkan kondisi database sebelum dan sesudah normalisasi serta beberapa query yang digunakan pada sistem. Tahap terakhir adalah proses denormalisasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan performa query pada proses pembacaan data. Pada proses denormalisasi, beberapa data digabung kembali ke dalam tabel booking flat, yaitu tabel yang ini, sehingga proses pengambilan data tidak memerlukan banyak join. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada tabel hasil denormalisasi, yang bisa dilihat di sini. Beberapa data yang masih dalam denormalisasi dan berantakan. Selanjutnya, dilakukan kembali pengujian menggunakan explain analyze, yang dimana kita bisa melihat running time dengan angka 0,150 milisecond dan execution time-nya 0,167 milisecond. Berdasarkan hasil benchmark, query pada tabel hasil normalisasi memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan query pada database yang telah dinormalisasi. Hal ini karena PostgreSQL tidak perlu melakukan proses join ke beberapa tabel, sehingga proses pembacaan data menjadi lebih efisien. Lalu berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa normalisasi berhasil mengurangi redundansi dan meningkatkan konsistensi data pada database. Selanjutnya, denormalisasi diterapkan untuk mengoptimalkan performa query yang dibuktikan dengan penurunan waktu eksekusi dari sekitar 4,128 ms menjadi 2,079 ms. Dengan demikian, normalisasi dan denormalisasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun database yang terstruktur sekaligus memiliki performa yang optimal.